Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Adri, SPDMT, yang telah memberikan bimbingan kepada kami untuk bisa menyelesaikan proposal bisnis smoothie ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari business plan kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu Divitria Oktaviani, saya sendiri, Sari Rahmapinta, Cynthia Khaironisa, Trisman Dwipa, dan Zaki Wirananta. Langsung saja kita masuk kepada poin dari business plan ini. Yang pertama yaitu executive summary, di mana sayur dan buah memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Di antaranya membantu perkembangan tubuh anak, menjaga kesehatan organ-organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperlancar peredaran darah, dan sebagainya. Selain itu, sayur dan buah baik untuk diet. Banyak wanita yang menggunakan sayur dan buah sebagai menu diet sehat. Namun, walaupun banyak mengandung vitamin dan mineral yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, masih terdapat sejumlah besar manusia yang kurang menyukai sayur dan buah, terutama sayuran hijau ini. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu tata cara penyajian yang tidak bervariasi, rasa sayur atau buah tertentu yang kurang disukai, bentuk penyajian yang kurang menarik, dan rasa sayur yang berserat, dan lain sebagainya. Segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Karena segmen masyarakat menengah ke atas pada usaha seperti ini sudah cukup banyak terutama di kota-kota besar sehingga pesaingnya lebih banyak dibandingkan dengan segmen pasar menengah ke bawah. Competitive advantage dalam usaha ini adalah differentiation. Maksudnya yaitu usaha ini merupakan usaha yang berbeda dari jenis usaha minuman lainnya, karena fokus usaha ini adalah pada pengelolaan sayur, mayur, dan buah menjadi minuman yang variatif, dengan segmen pasar yang berbeda dari usaha yang sudah ada, sehingga pesaing di usaha ini masih sedikit. Selanjutnya yaitu latar belakang kenapa memilih usaha smoothie ini. Yang pertama yaitu karena kebutuhan akan minuman sehat yang belum dapat terpenuhi oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kesibukan tersendiri. Yang kedua yaitu hal ini menjadi pilihan sebagian besar masyarakat sebagai alternatif dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan minuman tersebut. Yang ketiga, smoothie merupakan minuman kesehatan organik yang dibuat dari berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang mampu memberikan nutrisi lebih jika dibandingkan dengan meminum minuman yang berwarna yang banyak bahan pengawetnya. Adapun visi dan misi serta tujuan usaha smoothie ini, visinya yang pertama yaitu visi dalam usaha yang kami lakukan adalah memproduksi minuman smoothie yang kaya akan menu dan varian rasa sebagai salah satu visi dari business plan kami, yaitu dengan cara mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan usaha yang maksimal. Yang kedua, kami akan menciptakan produk minuman yang berkualitas dan banyak disukai serta diminati masyarakat dengan mengedepankan kualitas rasa yang enak, tampilan yang menarik, dan harga yang ekonomis, serta selalu mengedepankan dengan inovasi yang baru. Adapun misi kami yaitu proses produksi yang praktis, higienis, dan sangat efisiensi baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang kami gunakan, menjaga cita rasa produk yang kami jual, memberikan pelayanan ekstra kepada konsumen. Dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau, kami mengharapkan adanya kepuasan dari pelanggan, memperkenalkan bagaimana cara mengelola buah-buahan dan sayur-sayuran kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih menarik.
Tujuan dari usaha smoothie ini, yang pertama yaitu untuk menjadikan minuman smoothie menjadi minuman yang kekinian, banyak disenangi oleh kalangan muda dengan varian rasa yang baru. Yang kedua yaitu untuk melatih dan mempertajam jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Adapun analisis SWOT atau strategi pemasaran, yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Dalam membuat smoothie ini cukup simpel dan mudah dilakukan. Bahan bakunya pun mudah didapat, sehingga harga smoothie ini juga cukup terjangkau. Smoothie ini merupakan minuman sehat yang diolah sendiri tanpa menggunakan pengawet buatan. Dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang melakukan program diet. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama yaitu lokasi jualan yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila cuaca buruk seperti hujan, maka tingkat pembelian pun akan menurun. Belum banyak orang yang sadar akan pentingnya makanan sehat, maka produk ini mudah dibuat sendiri bagi orang yang biasa dalam mengelola buah-buahan. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities, di mana smoothie ini disukai oleh banyak usia atau kalangan, baik dari orang tua, anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua yaitu orang yang menjalani diet pun dapat tetap bisa menikmati smoothie sehat tanpa takut untuk menjadi gemuk. Yang keempat yaitu ancaman atau threats, yaitu banyaknya pelaku usaha yang serupa juga memiliki inovasi dan varian yang dapat menarik minat perhatian konsumen. Yang kedua yaitu mulai banyak bermunculan jenis minuman lain yang lebih menarik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Sari Rahmapinta. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu mulut ke mulut. Promosi mulut ke mulut ini bisa dibilang sebagai promosi yang sangat ampuh. Dan yang kedua yaitu media online. Perkembangan dunia online saat ini sangat begitu pesat. Kita harus memanfaatkannya sebagai media promosi secara online. Dan yang ketiga yaitu pengembangan pasar. Kita juga harus memikirkan cara mengembangkan pasar selain melakukan strategi produk. Cara untuk memperluas pasar, kita akan membuka cabang baru di daerah yang potensial. Dan yang keempat yaitu pengembangan produk. Untuk pengembangan produk, kita bisa menambahkan rasa yang tidak ada di penjual smoothie lain. Selanjutnya, yaitu deskripsi usaha. Yang pertama yaitu bidang usaha. Berdasarkan permasalahan yang dilatar belakangi, maka usaha yang akan penulis rintis yaitu usaha di bidang kuliner berupa smoothies. Dan yang kedua yaitu jenis produk. Jenis produk yang penulis tawarkan berupa barang berbentuk minuman berupa smoothies. Dan yang ketiga yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kekuatan otak. Yang kedua, membersihkan sistem pencernaan. Yang ketiga, perbaiki kualitas tidur. Yang keempat, minum smoothies buah akan memberi tambahan dorongan energi. Yang kelima, yaitu membantu menurunkan berat badan. Yang keenam, bisa membangun otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh, smoothie buah akan membantu kesehatan kulit yang untuk lebih bercahaya. Yang kedelapan, memperbaiki dan membantu pertumbuhan kuku dan rambut. Yang terakhir, smoothie buah bisa sebagai pengganti makanan karena padat dan kaya akan serat, lemak sehat, dan vitamin. Yang keempat yaitu lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi salah satu rumah anggota kami yang beralamat di Jalan Gor Minhasa, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang kelima yaitu waktu. Pengolahan produk smoothies yang dilakukan selalu fresh dan baru akan dibuat jika pemesanan dari konsumen, sehingga terjaga selalu kesegarannya. Dan selalu dibuka pada pukul 7 pagi sampai 17 sore waktu Indonesia Barat setiap hari. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan, yaitu terhadap lingkungan, terhadap ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alam.
Yang pertama, yaitu membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan nilai guna buah-buahan. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Yang kelima, menambah pengalaman di bidang usaha. Dan yang keenam, memberikan pengetahuan kepada orang-orang bahwa smoothie adalah minuman yang bermanfaat. Next. Selanjutnya yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, resiko dari usaha smoothie yaitu produk ini hanya bertahan lebih kurang 1-2 hari di suhu ruangan. Keterbatasan karyawan, ketidakmampuan dalam pengelolaan dalam jumlah yang cukup besar, dan dengan adanya smoothie akan meningkatkan keinginan produsen lain untuk membuat produk yang sama. Selain itu, akan lebih banyak saingan lainnya yang juga membuka usaha yang sama. Yang kedua, pengelolaan dari resiko di atas yaitu satu, mempelajari lagi bagaimana produk akan tahan lama. Yang kedua, menambah karyawan. Yang ketiga, membuat inovasi smoothie lainnya. Yang keempat, mempromosikan produk smoothie yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh khalayak umum. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana yang bisa menarik pengunjung untuk datang. Yang keenam, melakukan diskon, bahkan dengan promo yang cukup menarik, seperti beli 1 gratis 1. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Target konsumen yaitu anak muda dan keluarga yang ingin menikmati smoothie sehat yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia, baik dari balita hingga lansia. Yang kedua yaitu situasi persaingan. Dilihat dari lokasi tempat usaha, banyak terdapat usaha lain yang sejenis, tetapi ditinjau dari segi penggunaan bahan, kami tanpa menggunakan pengawet maupun penguat rasa, atau bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi di segala kalangan usia. Yang ketiga yaitu jumlah dan harga satuan. 1 gelas smoothie yaitu seharga Rp12.000. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Rencana produksi yaitu terdiri dari bahan-bahan baku yang diperlukan dalam membuat smoothie, berupa nanas, pepaya, pisang, mentimun, bayam, apel merah, stroberi, dan blueberry, pir, serta bahan-bahan lainnya. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Masih unmute, Sin. Sorry. Rencana produksi yang pertama bahan baku, yang selanjutnya yang nomor 10 alpukat dengan harga jumlah 1 kg dengan harga satuan Rp10.000. Yang ke-11 anggur hijau dengan jumlah 1 kg dengan harga satuan Rp30.000, nya Rp30.000. Yang ke-13 jambu biji 1 kg dengan harga satuan Rp15.000 per kilogram dengan jumlah Rp15.000. Batu dengan jumlah 3 bungkus, harga bungkus Rp6.000. Yang ke-14 madu dengan jumlah botol dengan harga Rp20.000 botol. Harga yang dibayarkan yaitu dengan jumlah nomor 16 gula, jumlah 1 kg, harga Rp12.000 per kilogram, Rp12.000.
Yang ke-17 yogurt dengan jumlah 2 botol, harga 10.000 per kilogram. Jumlah yang akan dibeli Rp20.000. Yang ke-18 bubuk kayu manis dengan botol 5.000 per botol dengan jumlah harga 5.000. Selanjutnya nomor 19 air kelapa dengan harga 500 dengan jumlah 500 mg dengan harga 10 per mili dengan harga Rp5.000. Total yang dipakai yaitu Rp338.000. B. Alat dan teknik. Yang pertama, komponen yang digunakan yaitu etalase atau gerobak dengan jumlah 1, harga persatuannya Rp500.000 dengan total Rp500.000. Yang kedua, blender 2 buah, harga satuan 1 juta dengan total Rp2 juta. Yang ketiga, kulkas dengan jumlah 1, harga satuan Rp1.500.000, total yang akan dibayarkan Rp1.500.000. Yang keempat, pisau dengan jumlah 1 dengan harga Rp30.000, totalnya yaitu Rp30.000. Yang kelima, icebox jumlahnya 1 dengan harga Rp300.000, total yang akan dibayarkan Rp300.000. Yang keenam, saringan dengan jumlah 1, harga Rp20.000 dengan total Rp20.000. Yang ketujuh, gelas saji dengan jumlah 3 buah, harga total satuan Rp20.000, totalnya Rp60.000. Yang kedelapan, meja dengan jumlah 3 buah, harga persatuan Rp60.000, totalnya Rp180.000. Yang kesembilan, kursi dengan jumlah 6 buah, dengan harga persatuan Rp50.000, dengan total Rp300.000. Yang kelima, mesin sealer jumlah 1, harga persatuan Rp500.000, total yang akan dibayarkan Rp500, sehingga dan lain-lainnya dengan total Rp300.000, sehingga total akhirnya yang akan kita bayarkan yaitu Rp5.690.000. B. Proses produksi. Produksi dilakukan setelah konsumen melakukan permintaan produk dengan menu yang tersedia. Beberapa menu dan resep yang direncanakan akan menjadi menu utama smoothie, yaitu yang pertama, tropical smoothie dengan bahan 75 gram nanas, 75 gram pepaya, 1 buah pisang beku, 1/4 buah mentimun, jangan dikupas, 240 ml air kelapa. Wake up smoothie, bahan yang diperlukan 60 ml air perasan jeruk, 1 buah pisang, 38 gram stroberi dan blueberry, 123 gram yogurt, dan terakhir 1 sendok makan gula. Cara membuatnya, masukkan semua bahan-bahan di atas menjadi satu dalam blender dan haluskan. Selanjutnya, minum segera selagi masih segar. Ini kelihatan kan? Tidak ada gangguan? Kelihatan. Ah ya, Kelihatan. lanjut aja kayak gini aja. Nah, lanjut. Yang keempat, smoothie bayam. Bahan-bahan yang diperlukan, 300 gram daun bayam, 1 buah pir matang, kupas dan potong-potong, 15 butir anggur hijau atau anggur merah, 168 gram Greek yogurt tawar atau tanpa lemak, 2 sendok makan daging avokat, 1 atau 2 sendok makan sari jeruk nipis. Cara membuat, masukkan semua bahan menjadi satu ke dalam blender atau food processor. Selanjutnya blender hingga halus atau sampai pada kekentalan yang diinginkan. Lima, Hawaiian smoothie. Bahan-bahan yang diperlukan, 75 gram daging buah nanas dipotong-potong, 75 gram buah pepaya, 50 gram daging buah jambu biji, 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 sendok makan madu, 8 butir es batu. Cara pembuatan, gabungkan semua bahan menjadi satu dalam blender, haluskan hingga tekstur dan kekentalan sesuai dengan selera. Selanjutnya, beri sedikit potongan kelapa muda, nikmati segera.
C. Kapasitas produksi. Dalam satu hari, diperkirakan kami akan memproduksi smoothie sebanyak 100 gelas dari pagi jam 7 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan diperkirakan jumlah produksi akan semakin meningkat setiap harinya, terutama jika ada acara atau pertandingan di Gor Haji Agus Salim Padang. Ya, baik, lanjut. Bab kelima itu giliran saya. Bab kelima ada rencana manajemen. Yang pertama ada bentuk usaha. Bentuk usaha kami yaitu dengan menggunakan stand atau booth dalam proses penjualan produk secara face to face dan memiliki online atau sosial media. Yang kedua ada struktur organisasi dan personil. Struktur organisasi. Struktur pertama yaitu direktur Zaki Wirananta. Di bawahnya ada divisi pemasaran Cynthia Khairunisa, dan divisi keuangan Divitria Oktaviani, divisi hubungan dan kerjasama yaitu saya sendiri Trisman Dwipa, dan divisi produksi Sadi Rahma Pinta. Yang kedua ada tim pengelola serta jumlah tenaga kerja. Tim pengelola terdiri dari yang pertama itu direktur yang saya jelaskan tadi yang dipimpin oleh Zaki Wirananta, kedua divisi pemasaran, ketiga divisi keuangan, dan keempat divisi hubungan dan kerjasama, dan kelima divisi produksi. Yang keenam ada rencana keuangan. Rencana keuangan yang pertamanya adalah kebutuhan investasi dan modal kerja. Di sini kami memiliki 4 total sub yang akan kami perlukan. Yang pertama ada peralatan penunjang, yang kedua bahan habis pakai, yang ketiga perjalanan, dan keempat dan lain-lain atau alat yang dibutuhkan saat proses kinerjanya. Dengan totalnya 8.665.000 yang akan saya jelaskan nanti. Ya, kita masuk ke peralatan penunjang. Peralatan penunjang terdiri dari 6 buah nama barang. Yang pertama itu adalah baliho spanduk memiliki harga 100.000, jumlah 1 unit dengan harga 600.000. Yang kedua ada baskom sedang. Baskom yang berukuran sedang dengan harga 20.000, membutuhkan 3 buah dengan alat dengan total harga 60.000. Yang ketiga ada sarung tangan plastik dengan harga 20.000, kami membutuhkan 1 box, total harganya 20.000. Yang keempat ada sendok takar. Sendok takar memiliki harga 20.000, kami membutuhkannya 2 buah dan totalnya 40.000. Yang kelima ada gelas ukur. 1 gelas ukur itu memiliki 150.000 dengan 1 buah. Yang kelima ada gelas ukur berharga 150.000, membutuhkan 1 buah dan total harganya 150.000. Yang keenam adalah lap kain dengan harga 10.000, kami membutuhkan 2 buah lembar dan total harganya 20.000, sehingga subtotal dari semua barang tersebut 890.000 rupiah. Yang kedua ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini kami membutuhkan 9 barang. Yang pertama itu adalah nanas yang kami bekukan. Yang kedua pepaya juga dibekukan, 3 pisang, mentimun, bayam, almond merah, apel merah, strawberry, blueberry, dan pir. Sehingga subtotal dari 10 ada alpukat, 11 ada anggur hijau, 12 jamur biji, 13 es batu, 14 madu, 15 jeruk nipis, 16 gula, 17 yogurt, 18 bubuk kayu manis, 19 air kelapa. Sehingga subtotal dari harga barang tersebut 6.465.000 rupiah. Ya, lanjut ke biaya perjalanan. Di sini biaya perjalanan ada 2. Yang pertama itu biaya peralatan. Biaya peralatannya harganya 30.000, jumlah perjalanan 2 orang, sehingga 60.000 dikali 2 sama dengan 120.000 rupiah. Yang kedua ada perjalanan biaya, belanja bahan 1 kali
dalam 2 minggu dengan harga 50.000 yang dilakukan oleh 2 orang, sehingga 100 dikali 6 sama dengan 600.000. Sehingga total dari 2 perjalanan tersebut 720.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya yang akan berbicara. D. Biaya lain-lain. Beberapa contoh biaya lain-lain yaitu yang pertama brosur. Kita membutuhkannya 150 lembar yang harga 1.000 yang total harganya 100.000. Yang kedua biaya listrik. Kita memerlukannya selama 3 bulan dengan biayanya 120.000 dengan yang dikalikan total harganya menjadi 360.000. Yang ketiga biaya print dan penjilitan. Jumlahnya adalah 3 eksemplar. Harga satuannya 25.000 per eksemplar. Yang total harganya yaitu 75.000. Yang keempat tinta warna. Jumlahnya 2 kotak dan harga satuannya 35.000 per kotak. Total harga yang total harga yaitu 70.000 dengan subtotal keseluruhannya 605.000. B. Prediksi arus kas. Proyeksi arus kas dalam rupiah yaitu dalam penerimaan periode 1 12.000 kali 100 orang dalam 30 hari, totalnya yaitu 36 juta. Yang pengeluaran dalam biaya peralatan penunjang, transportasi, biaya bahan habis pakai, biaya operasional yang totalnya mencapai 8.665.000 rupiah. Selisih kas yaitu 27.335.000 dan saldo akhir 27.335.000. C. Rencana laba rugi. Dalam rencana laba dan rugi dalam periode pertama yaitu pendapatan bersih 36 juta, harga pokok penjualan 8.665.000, laba kotor 36 juta kurang 8.665.000 yang menjadi totalnya 27.335.000. Beban operasional totalnya 605.000 dan laba bersih totalnya 26.730.000. Benefit atau cost ratio break even point analysis. A. Benefit atau cost ratio. Pendapatan atau biayanya 36 juta dibagi 8.665.000, totalnya 4,15. Artinya setiap penambahan biaya Rp1 maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp415. B. Break even point analysis. 1 bulan sama dengan 20 hari penjualan. 1 hari sama dengan 100 muti. Biaya tetap yaitu biaya perjalanan per bulan totalnya 200.000, biaya promosi per bulan totalnya 50.000, total FC keseluruhannya 250.000. VC biaya variabel. Biaya bahan baku per bulan yaitu 650.000, biaya perjalanan beli bahan baku per bulan 200.000, biaya listrik 120.000, total per bulan 970.000, total VC per bulan 48.500. Jadi tim harus bisa menjual sebanyak 22 smoothie supaya smoothie bisa mencapai titik impas atau 22 smoothie sudah dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Bab 7 penutup. Kesimpulannya yaitu usaha smoothie ini termasuk salah satu usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi dan menjadi sasaran penjualan. Penjual smoothie yang masih belum banyak serta varian rasa yang menarik menjadi salah satu keuntungan untuk melakukan usaha ini. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan usaha minuman lainnya dan mampu menjadi tren di masyarakat karena harga produknya yang terjangkau serta menunjang kesehatan bagi pengkonsumsinya.